Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa selalu kita mohon kepada Allah tetap dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita bahas satu topik, itu tentang asyahid, jamaknya syuhada. Jadi kita tunda dulu bahasan di kitab Al-Azkar yang kemarin kita bahas tentang tasbih ya. Jadi kita selang dengan satu topik dengan tentang asyahid atau asyuhada. Kenapa kita bahas ini? Karena memang hari-hari ini kita merasa prihatin dengan kejadian di kilometer 50 di jalan tol yang katanya TKP-nya di situ. Meskipun dibuktikan tidak ada bekas-bekas di situ ya. Tapi kita tidak bahas itu, kita bahas dari sisi apakah yang meninggal 6 orang itu bisa dikatakan syahid atau tidak gitu. Dan dalam kitab ini disebutkan, baik saya bacakan ya, di kitab As-Saksiyah Islamiyah Jilid 2, ini halaman 163. Sanabhani rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang pembagian syahid atau syuhada. Beliau katakan, asyuhada'u salah satu aksamin. Jadi orang-orang yang mati syahid itu terbagi 3 kelompok. Syahidun fil akhirah duna ahkami dunya. Pertama, orang yang mati syahid, syahid akhirat, tanpa diberlakukan hukum-hukum dalam kehidupan dunia. Wasyahidun fid dunya fahasiba. Kedua, orang yang mati syahid di dunia saja, tidak di akhirat. Yang ketiga, wasyahidun fid dunya wal akhirah. Jadi syahid di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ada 3 ya. Syahid akhirat saja, syahid dunia saja, ada syahid dunia dan akhirat. Nah, kira-kira yang meninggal 6 orang ini termasuk yang mana? Syahid akhirat, syahid dunia, atau syahid dunia akhirat? Nah, itu pertanyaan kita. Mari kita lihat dalam pembahasan satu persatu dalam kitab ini disebutkan amma syahidul akhirah, adapun syahid akhirat itu duna ahkami dunia, tanpa diberlakukan hukum-hukum di dunia, maksudnya hukum-hukum terkait dengan yang meninggal. Di situ kan ada dimandikan, kemudian dikafani dan disolatkan dan dimakamkan ya. Terutama 3 yang awal ini, dimandikan, kemudian dikafani dan disolatkan. Apakah ini berlaku untuk yang syahid pertama ini? Jadi syahid akhirat duna ahkami dunia fahum al-mazkuruna fil hadis. Mereka adalah yang disebutkan di dalam beberapa hadis. Wahum fi ba'di riwayat sab'ah. Sebagian riwayat menjelaskan ada 7 kelompok, 7 golongan. Wa fi ba'diha samaniyah. Sebagian mengatakan ada 8
Wa fi ba'diha tis'ah, sebagian mengatakan ada 9 kelompok. Wa fi ba'diha ahadu asyarah, menyatakan 11. Tetapi yang dikatakan di kitab ini yang sahih, kama warada fi muslimin, jadi yang benar, yang sahih sebagaimana riwayat dari Imam Muslim, annahum khamsatun, mereka ini yang dikatakan sebagai syahid akhirat ya, itu ada 5 kelompok. Siapa mereka? Wahum al-mat'un, pertama orang yang mati karena ta'un, penyakit menular. Termasuk juga iya, pandemi corona sekarang, COVID-19. Kemudian yang kedua al-mabtun, orang yang sakit perut, meninggal karena sakit perut. Kemudian yang ketiga al-gharqu, orang yang meninggal karena tenggelam ya, di air tentunya tenggelamnya. Yang keempat wasahibul hadmi, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan. Dan yang kelima wasyahidu fi sabilillah azza wa jalla, orang yang syahid yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis tadi ya disebutkan. Jadi Rasul mengatakan asyuhada'u khamsatun. Jadi yang orang mati itu ada 5 kelompok. Al-mat'un, orang yang kena ta'un, penyakit menular. Al-mabtun, orang yang sakit perut. Al-gharqu, orang yang karena tenggelam. Wasahibul hadmi, orang yang kena reruntuhan bangunan. Dan yang kelima wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla, orang yang syahid ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menurut pengertian ini maka orang yang meninggal ketika fi sabilillah dikatakan syahid. Meskipun dia bukan syahid dunia akhirat, tapi syahid akhirat. Maknanya apa? Di dunia tetap diberlakukan hukum-hukum orang yang meninggal gitu. Jadi jenazahnya dimandikan, kemudian dikafani dan disolatkan. Oleh karena itu kaitan dengan yang kejadian 6 orang ini, maka kalau kita mengikuti definisi dari syahid akhirat, mudah-mudahan husnuzan kita, mereka termasuk kelompok yang pertama ini, yaitu syahidun fil akhirah duna ahkami dunya. Jadi syahid di akhirat tanpa dihukumi dengan hukum dunia. Maksudnya hukum dunia ini adalah perlakuan kepada orang yang mati syahid. Kalau mereka yang syahid dunia akhirat kan tidak ada dimandikan, tidak dikafani, tidak juga disolatkan kan begitu. Jadi dimakamkan langsung dengan pakaian atau bekas darah dari luka-lukanya gitu. Karena nanti dibangkitkan menjadi saksi bahwa dia sudah berjuang fisabilillah dan kemudian meninggal ketika itu. Syuhada. Baik, kemudian yang kedua ada syahidun fid dunya fahasiba, orang yang mati syahid hanya di dunia saja, di akhirat nggak dapat, nauzubillah, rugi ya. Nah, siapa mereka? Wa amma syahidud dunya dunal akhirah fahuwa alladzi yakhuzu ahkam syahid fid dunya. Jadi mereka adalah orang-orang yang diberlakukan hukum-hukum syahid ketika di dunia. Jadi mereka tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Jadi dimakamkan dengan, dikuburkan dengan pakaiannya itu. Walakinahu la ya'khuzu fil akhirah sawab syuhada. Tetapi mereka di akhiratnya tidak mendapatkan ganjaran pahala mati syahid. Nauzubillah ya. Alladzina qutilu litakuna kalimatullah ulia. Kenapa kemudian tidak mendapatkan ganjaran di akhirat? Wa hadza huwa allazi yuqatilu fi ghairi sabilillah. Ini karena mereka tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bi an qatala lisum'ah. Jadi ini penyakit nih ya. Jadi mereka berperang karena ingin sum'ah, ingin didengar orang, ingin dikatakan sebagai pahlawan atau pemberani gitu. Aw min ajli al-ghanimah faqat, atau karena sebab ingin mendapatkan ghanimah,
harta rampasan perang saja. Niatnya mencari dunia gitu. Jadi bukan semata-mata lillahi ta'ala gitu. Ingin mendapatkan gelar pahlawan atau syahid, atau ingin mendapatkan harta ghanimah rampasan perang. Nanti ada keterangan hadisnya, ini panjang ya. Jadi salah satu hal yang kemudian dihisab di akhirat itu adalah pertama kali adalah orang yang mati syahid. Tapi kemudian Allah Maha tahu tentang niat dalam hatinya gitu. Sehingga meskipun di dunia tidak dia dikenal sebagai orang yang mati syahid, tetapi naudzubillah di akhirat nggak dapat pahala syuhada. Bahkan dikatakan di ujung hadis itu, maka kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka, naudzubillah ya. Hatta ulqiya finnar, hingga kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Karena niatnya tadi itu bukan untuk lillahi ta'ala gitu. Maknanya pentingnya ini menjaga niat ketika fisabilillah, termasuk ketika dalam jihad fisabilillah. Artinya tidak semua orang yang berangkat jihad itu pasti mendapatkan pahala mati syahid, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat, itu pentingnya niatnya. Nauzubillah ya, yang kedua ini. Jadi kita berlindung dari kelompok kedua ini, karena rugi. Dia di dunia sudah berjuang, berperang sampai kemudian meninggal gitu, tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala sebagai syuhada. Nah, yang ketiga adalah syahidud dunya wal akhirah, orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Siapa mereka? Fahuwa man qatalal kuffar li'ilali kalimatillah, orang yang mereka orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia terbunuh, maka dia menjadi syahid dunia dan akhirat. Nah, kepada yang kelompok ketiga ini diberlakukan hukum-hukum syahid ketika di dunia, yaitu apa? Tidak dimandikan, tidak dikafani. Nah, ini yang sholatkan memang ada dua pendapat ini. Sebagian mengatakan disolatkan, sebagian mengatakan tidak. Jadi dua-duanya boleh, karena memang ada keterangan yang menjelaskan. Nah, oleh karena itu terhadap yang 6 orang yang meninggal ya karena ditembak oleh aparat ini, maka kita katakan mereka berhak mendapatkan gelar syuhada, syahid, yaitu syahid akhirat nanti. Dan kita harus yakin bahwa orang yang meninggal fi sabilillah, mereka tidak mati sebetulnya. Ya, Allah menjelaskan dalam ayat yang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ya. Dan janganlah kalian mengatakan lima yuqtalu fi sabilillah, bagi orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya, bahkan tetapi mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak merasakan mereka itu hidup. Jadi yakin mereka itu hidup dan sudah mendapatkan pahala ganjaran dari syahidnya ini. Nah, yang terakhir ada satu hadis ini yang menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian dia ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Ma min ahadin yadkhulul jannata yuhibbu ayyarja ila dunya. Tidak ada seorang pun yang dia masuk surga tetapi dia ingin kembali ke dunia. Walahu ma'alal ardi, padahal dia ada di muka bumi, min syai'in illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Yatamanna ayyarja ila dunya fayuqtalu asyarati maratin lima yara minal karamah. Maka dia berharap, tamani ini sesuatu harapan yang sebetulnya tidak mungkin terjadi gitu. Karena orang sudah meninggal, masuk surga, nggak mungkin balik lagi ke dunia gitu. Sudah di surga kan gitu. Tapi orang yang mati syahid ini berharap supaya dia dikembalikan ke dunia, kemudian dia berperang di jalan Allah, bahkan sampai 10 kali dia berperang,
kemudian mati syahid. Kenapa? Lima yara minal karomah, karena dia melihat sesuatu dari keutamaan orang yang mati syahid, pahalanya luar biasa, dan dia yang tahu kan gitu. Kita mah nggak tahu, belum melihat soalnya. Nah, karena keutamaan itulah kemudian orang yang mati syahid ini menginginkan agar dia bisa kembali ke dunia, berperang, kemudian meninggal fisabilillah, bahkan sampai berulang 10 kali. Artinya kalaulah nyawanya masih ada gitu, cadangan gitu ya. Dia ingin kemudian balik ke dunia dan kemudian berperang dan meninggal gitu, mati syahid. Saking keutamaan, menunjukkan keutamaan dari orang yang mati syahid. Nah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syuhada atau syahid. Kalaupun tidak syahid fi dunya al akhirah, paling tidak kita mendapatkan syahid akhirat tadi itu. Jadi meninggal fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang melahirkan syahid, iya, itu syahid akhirat juga. Jadi di dunia dia diberlakukan sama dengan yang meninggal biasa, dimandikan, dikafani dan disolatkan, tapi ganjarannya insya Allah mendapatkan pahala syuhada gitu, mati syahid. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna biqur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati. Bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa jallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunaji biha min hawli yaumil qiyamati. Wabil Mustafa Rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati. Wabil anbiya'i wal malaikatil kiram haqiqu bitaqwa wa idraki gayati. Bihim wa bil awliya tulhiquni bihim wa zurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati.
بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه.